Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kebaikan, kenikmatan, yang salah satunya adalah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui berbagai macam ibadah, menjalankan berbagai macam ibadah yang baru saja melewati kita di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Dan hendaknya kita bisa menjaga kenikmatan yang sudah kita rasakan di bulan Ramadan tersebut dengan berusaha untuk memunculkan bekas-bekas daripada ibadah kita di bulan Ramadan di bulan-bulan setelahnya. Kalaulah tidak 100% seperti bulan Ramadan, maka paling tidak masih ada bekas daripada Ramadan yang masih tersisa di bulan setelahnya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya sampai Ramadan berikutnya. Dan ini adalah salah satu hikmah atau salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang ada di dalamnya sebagai tempat kita berlatih. Supaya ketika diri kita sudah terbiasa untuk melakukan satu ibadah di bulan Ramadan, harapannya ibadah itu menjadi sedikit lebih ringan untuk dijalankan di bulan setelahnya. Dan termasuk juga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan kesempatan bisa berkumpul bermajelis, dan kita masih melanjutkan membaca mengkaji kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang wafat tahun 505 Hijriah rahimallahu taala, yang mana kitab ini membahas bagaimana kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian lebih ke arah tazkiyatun nafs. Kita melihat pada diri kita, kita mendiagnosa bagaimana diri kita ketika dihadapkan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang sebelumnya sedikit kita ulangi ringkasan yang sudah kita bahas. Kita masih membahas dari muqaddimah di kitab ini, di mana di muqaddimah ini beliau bahas secara umum isi kitab Minhajul Abidin ini apa. Isinya adalah tentang bagaimana langkah-langkah hamba ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang harus dihadapi dan apa solusinya.
Di mana yang pertama, langkah awal ketika hamba itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari kesadaran diri, dari pengetahuan yang itu berasal dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seandainya seseorang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalaupun dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada keinginan untuk beribadah pada Allah. Maka ini satu nikmat yang besar ketika kita itu punya kerentak, punya keinginan untuk beribadah kepada Allah. Berarti itu ada hidayah. Ini langkah awal kita untuk ibadah. Dan tidak semua orang, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat bagaimana seorang Rasul yang menjadi panutan seluruh manusia, bahkan makhluk dari jin dan manusia. Yang dia adalah Al-Quran berjalan dalam tanda kutip. Sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran itu sendiri. Nabi itu Al-Quran berjalan. Bagaimana Nabi SAW itu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu pun ketika ada orang yang melihat Nabi SAW secara langsung, masih ada yang tidak ada rasa untuk ingin beribadah kepada Allah dan menyadari bahwasanya ada Rob yang perlu kita sembah. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwasanya langkah awal ketika seorang itu beribadah kepada Allah yang pertama adalah tentu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu ketika dia punya keinginan seperti itu, maka dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan ingin belajar bagaimana caranya. Ketika sudah ada keinginan, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana caranya? Maka di situ mulai ada hal yang sedikit mengganggu. Apa itu? Proses dia belajar. Ketika dia belajar hadir di pengajian seperti ini, ada gangguan-gangguan. Ya. Maka ketika dia sudah berhasil mengatasi itu semua, kemudian berhasil mendapatkan ilmu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia ingin untuk beribadah kepada Allah dan mengerjakannya. Ketika dia mulai beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu pengetahuan dia, kemudian dia melihat kepada dirinya lagi, ternyata semakin dia beribadah kepada Allah dan mendalami ilmu agama, dia semakin sadar bahwasanya dia adalah hamba yang penuh dosa. Pertanyaannya, apakah pantas saya menghadap Allah dengan dosa yang seperti ini? Maka di situ dia mulai bergeser lagi, dia mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai membersihkan dari berbagai macam kemaksiatan yang ada dirinya. Kemudian setelah itu, ketika dia mulai menyadari tentang sisi taubat pada dirinya harus dia laksanakan, setiap hari dia bertobat pada Allah, dia kemudian beranjak melanjutkan ibadahnya. Ketika dia melanjutkan ibadahnya, dia sudah mengerti bahwa dia perlu bertobat, dia perlu istighfar pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat dan istighfar pada Allah. Kemudian di situ dia akan dihadapkan dengan hal-hal di luar dirinya yang menghalangi dia untuk melanjutkan ibadahnya. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ya. Ada 4 yang menghalangi, ya, dia untuk melanjutkan ibadahnya. Yang pertama adalah dunia, kesibukan-kesibukan duniawi. Yang kedua adalah makhluk. Dunia di sini maksudnya ya aktivitas-aktivitas duniawi. Yang kedua adalah makhluk. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu suami, entah itu tetangga, entah itu teman, keluarga. Yang ketiga adalah setan. Yang ketiga adalah setan, bisikan setan. Dan yang terakhir adalah dirinya sendiri. Nafsu yang ada pada dirinya yang sudah ditanamkan Allah menjadi fitrahnya manusia. Dan kata Imam Ghazali, yang paling berat adalah dia mengatasi nafsunya sendiri. Kenapa? Karena nafsu itu senantiasa melekat pada tubuh manusia. Urusan dunia bisa dia
atasi, dia bisa menghindar. Makhluk dia bisa menghindar. Setan dia bisa ta'awud. Dia bisa menghindar. Tapi kalau dirinya sendiri akan sangat sulit. Ketika dia mulai berhasil, dia mengerti, bahwasanya saya ada musuh-musuh yang harus saya hadapi ketika apa? Berhadapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai juga untuk mengambil langkah menghadapi musuh-musuh tersebut, kemudian dia melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian terakhir yang kita bahas. Maka di sini kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Falamma maka ketika faragha dia selesai min qat'iha dari menyelesaikan semua musuh-musuhnya dari 4 tadi. Ya. Dia mulai sadar dan dia mulai membuat benteng. Membentengi dirinya dari dunia, membentengi dirinya dari makhluk yang mengganggunya untuk ibadah, membentengi dirinya dari setan, membentengi dirinya dari nafsunya. Ketika sudah selesai dengan semua itu, raja'a ila qasdil ibadah. Raja'a dia kembali ila qasdil ibadah, menuju maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Dia lanjutkan perjalanan ibadahnya. Ketika dia lanjutkan dan selesai dengan musuh-musuhnya, fa'idha maka ternyata awaridu. Ada lagi perkara-perkara yang datang. Ya, ada lagi gangguan yang datang. Setelah selesai musuh, maka sekarang ini perkara ya yang mengganggunya. Ta'tariduhu yang menghalangi, gangguan ini menghalanginya. Maka setelah musuh selesai, ada gangguan lain yang dia menghalanginya. Fatushgiluhu maka menyibukkan dirinya anil iqbali dari menghadapkan dirinya ala maksudihi terhadap tujuannya minal ibadah dari ibadah. Ya, jadi orang ibadah itu jalannya tidak mudah sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kalau tidak salah. Imam Ghazali sudah menyampaikan ibadah ini jalannya luar biasa. Wa tasuddu 'anit tafarrugi wa tasudduhu dan gangguan-gangguan tadi akan menghalangi dia anit tafarrugi dari fokus lidzalika untuk hal tersebut, untuk ibadahnya. Samayan bagi sebagaimana yang diharapkan. Ya, jadi sudah selesai dengan musuh ini, kemudian ada gangguan lain. Fata'ammal, maka perhatikan. Apa saja gangguan yang mungkin datang setelah kita menyelesaikan musuh-musuh kita yang 4 tadi? Fa'idha hiya arba'atun, fa'idha maka ternyata hiya gangguan itu arba'atun ada 4. Kata Imam Ghazali, setelah kita selesai menghadapi dunia, selesai menghadapi makhluk, selesai menghadapi setan, selesai menghadapi nafsunya sendiri, maka ada gangguan lain. Ada 4 gangguan lagi kata Imam Ghazali. Apa? Yang pertama, al-awwalu ar-rizqu, tentang masalah rezeki. Tentang masalah rezeki. Ya. Yang mana tutalibuhu nafsu bihi. Yang nafsu dirinya selalu menggugat hal tersebut. Wa taqulu dan nafsunya mengatakan la buddali. Harus ada pada diriku min rezekin wa qiyamin dari rezeki wa qiwam dan juga hal yang bisa menopang kehidupan. Waqat dan sungguh tajarratu aku sudah melepas anid dunia dari dunia. Wa tafarratu dan aku sudah melepas aidan juga anil khalqi dari makhluk. Famin aina yakun maka dari mana adanya kiwami penopang hidup wa rizki dan rezekiku. Ya. Maka selesai ketika kita sudah mencoba untuk mengalahkan dunia, mencoba mengalahkan makhluk. Selesai dengan itu semua, kemudian hadir gangguan ini. Ya. Kalau engkau menjauh dari dunia, menjauh dari makhluk, maka dari mana engkau akan dapatkan rezeki itu? Sedangkan rezeki itu adalah salah satu hal yang bisa menopang hidup kita dalam kehidupan di dunia. Ini yang pertama. Nanti Imam Ghazali akan memberikan penjelasan.
Ya. Bagaimana? Ya, secara singkat bagaimana mengatasi hal tersebut. Atsani, gangguan yang kedua, al-akhtar. Ya. Lintasan pikiran. Ya. Perasaan. Min kulli syai'in, dari berbagai macam hal, ya khafuhu, yang dia khawatirkan, au yarjuhu, atau yang diharapkan. Au yuriduhu, atau yang dia inginkan, au yakrahu, atau yang dia benci. Jadi ketika dia melanjutkan ibadah, tiba-tiba terbesit pikiran-pikiran. Saya ingin ini, saya ingin itu. Saya khawatir ini, saya khawatir itu. Ya, saya suka ini, saya suka itu, saya nggak suka ini, suka ini. Dan seterusnya. Sehingga dia tidak bisa lagi berfokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadri, dan dia tidak tahu salahahu, kebaikan dirinya fidzalika, dalam hal itu, au fasada, atau malah itu yang merusak dirinya. Ya. Sebenarnya dia yang tidak tahu, karena yang dia khawatirkan atau yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang dia belum tahu. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Apakah itu memberikan dampak pada dirinya atau tidak? Kenapa? Karena itu sesuatu yang belum terjadi. Manusia tidak tahu masa depan. Dan itu manusia sudah khawatir, padahal belum terjadi. Dan itu manusia sudah terlalu berharap, padahal belum tentu dapat. Dan ini salah satu pengganggu dalam apa? Ibadah. Jadi pengganggu ibadah yang pertama adalah mikir rezeki. Ya, mikir rezeki. Ya. Kalau misalkan setiap sholat 5 waktu, warung saya tak tutup. Gimana kalau misalkan ada orang beli? Sholat sambil mikir, ya warungku mang tak tutup. Wah, yang ono wong tuku rame-rame nih, misalkan. Agak fokus lagi, masalah rezeki. Itu hal-hal yang dia khawatirkan atau dia inginkan. Sehingga fokusnya terpecah ketika ibadah kepada Allah. Padahal dia tidak tahu apakah yang dia inginkan itu baik atau buruk untuk dirinya. Kenapa? Fa'inna, karena sungguhnya awaqibal umuri, akhir daripada berbagai macam hal, mubhamatun, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Ya. Yang tahu hanya Allah. Bahkan Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia pilihan, ya, itu tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi besok. Ya. Fayastaghilu qalbuhu, maka akhirnya sibuk hatinya biha, dengan perkara-perkara tadi yang enggak jelas tadi. Padahal belum jelas terjadi atau enggak. Fa innahu, ya, maka sungguhnya rubbama, bisa jadi yaqa'u, dia akan terjatuh fi fasadin, dalam keburukan, au mahlakatin, atau kehancuran. Atau kehancuran. Ini gangguan yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wasali, itu gangguan ketiga, asyada, itu kondisi-kondisi yang sulit. Wal masaibu, dan musibah. Kita sudah selesai urusan dunia, urusan makhluk, urusan setan, urusan nafsu. Ketika kita mulai berfokus untuk ibadah, khusyuk ibadah, ada musibah. Ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang itu hal yang sulit. Orang akhirnya nggak bisa berfokus ibadah. Ya. Tansabbu alaihi min kulli janibin. Ya, yang tertuang pada dirinya dari semua sisi, seolah-olah dia diguyur oleh berbagai macam musibah. Dia mendapatkan musibah, belum selesai musibah A, datang musibah B. Musibah B belum selesai, datang musibah C. Dan seterusnya. Sehingga dia sudah tidak bisa berfokus lagi ibadah. Ya. Khawatirnya adalah dia akan merasa, kok semakin saya berusaha khusyuk ibadah, kok semakin sulit hidup saya. Ya. Maka kata beliau, la siyama, terlebih lagi waqadin tasaba, ya, dia sudah berusaha, untuk tegak limukhalafatil khalqi, menyelisih keumuman makhluk, menyelisih keumuman manusia. Karena dia tahu tadi ada sebagian manusia yang dia berusaha untuk menghindar karena mengganggu ibadahnya. Wa muharabati syaitani, dan dia juga sudah menegakkan diri untuk memerangi setan. Wa mudaddatin nafsi, dan dia sudah melawan hawa nafsunya.
Tapi ternyata masih ada gangguan lain. Masih ada musibah yang terkadang mendatangi dirinya. Ya. Maka kata beliau, wa kam min hammin wa fakam min ghussatin. Ya. Maka berapa banyak dari duri yatajarruha yang dia harus telan. Wa kam min syiddatin, dan berapa banyak dari kesulitan tastakbilu yang dia harus hadapi. Atau yang hal tersebut, kesulitan itu menghadang dirinya. Wa kam min hammin wa hazanin ya'taridu, dan berapa banyak dari rasa gundah dan kesedihan yang menghadang dirinya. Wa kam min musibatin tatalaqahu, dan berapa banyak musibah yang menghadang dirinya. Ya. Maka di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa mengganggu kita dalam ibadah. Ya. Dari 4 ini yang ketiga tadi adalah kondisi sulit, kondisi hidup yang sulit dan juga musibah. Yang keempat kata Imam Ghazali, warabi wa anwa'ul qada, berbagai macam takdir minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah ta'ala. Bil halwi wal mur, dari yang manis sampai yang pahit. Taridu alih, yang datang padanya halan fahalan, satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Dalam kehidupan kita tidak akan mungkin lepas dari yang namanya takdir Allah. Kadang takdir Allah ada yang berupa nikmat. Takdir Allah kadang ada juga yang berupa perkara yang tidak disukai oleh diri kita. Dirasa pahit oleh diri kita. Maka itu bisa mengganggu kita. Orang mendapatkan kenikmatan bisa jadi lalai. Dia nggak fokus lagi ibadah. Orang mendapatkan hal yang tidak disukai oleh dirinya juga membuat dia lalai. Sehingga dia tidak fokus lagi dalam beribadah pada Allah. Kata Imam Ghazali, wan nafsu, sedangkan jiwa itu tusari'u, dia terlalu terburu-buru ila sukhti, untuk membenci. Wa tubadiru, dan dia bersegera ilal fitnati, menuju satu fitnah. Ini maksudnya satu hal yang buruk maksudnya. Iya. Dalam artian ketika menghadapi takdir Allah, jiwa manusia itu condong untuk melihat dan mengajak kita untuk melihat apa yang sedang terjadi ketika itu. Jadi jiwa kita, jiwa manusia ketika terjadi takdir Allah, itu condong dan mendorong kita untuk melihat apa yang terjadi ketika itu. Maka yang terjadi ketika itu adalah keburukan, maka kita merasa bahwasanya ini keburukan adalah keburukan yang sangat mengganggu saya dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu bahwasanya memang hidup itu tidak selamanya baik. Ada hal yang mungkin rasa kita baik, ada hal yang kita merasa itu buruk. Dan itu normalnya kehidupan semacam itu. Semua manusia pasti pernah mengalami hal baik, hal buruk dalam kehidupan. Ya. Tapi jiwa kita itu terlalu fokus atau mengajak kita untuk fokus pada apa yang terjadi hari ini. Tidak melihat dengan pandangan yang luas. Hanya memandang dengan pandangan sempit. Misalkan contohnya, hari ini kita dapat ujian. Kita cuma melihatnya hari ini. Sehingga hati kita menjadi sempit, hati kita menjadi, jiwa kita juga merasa sempit. Kita tidak pernah melihat kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita nikmati. Dan kita tidak menyadari bahwasanya ini tidak akan terus terjadi. Pasti ada satu hari ini semuanya akan selesai. Tidak pernah memikirkan itu. Jiwa kita selalu mendorong kita untuk menyempitkan pandangan ketika ada takdir Allah yang sedang turun. Ya. Kata Imam Ghazali, wan nafsu tusari ila sukhti, makanya jiwa nafsu manusia mendorong untuk selalu membenci. Kenapa? Karena pandangannya sempit. Pandangannya sempit. Iya. Makanya Islam itu, ya, ajaran Islam itu adalah sesuatu yang memiliki karakter lapang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afaman syaraha sadrahu lil Islam. Ya. Apakah orang yang dilapangkan hatinya untuk menerima Islam? Maka orang Muslim harusnya hatinya lapang. Dia memandang itu pandangan yang luas. Ya, pandangan yang luas.
Baik. Fastaqbalathu maka menghadang dirinya hahuna di sini uqbatul awaridil arba'ah. Ya. Tanjakan dari gangguan yang 4 tadi. Dia sebutkan tadi ada 4 gangguan setelah kita menyelesaikan musuh ketika beribadah pada Allah. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Dari gangguan masalah rezeki, kemudian gangguan pikiran-pikiran atau bersitan dalam hati, keinginan-keinginan. Kemudian yang ketiga adalah musibah yang mungkin terjadi atau kondisi yang sempit. Ya, kondisi tidak mengenakan. Kemudian yang keempat adalah takdir Allah. Gimana cara kita menghadapi supaya kita bisa selesai dengan itu semua dan lanjut ibadah dengan khusyuk. Maka kata Imam Ghazali fahtaja maka dia butuh ila qat'iha untuk melaluinya, melalui 4 hal tadi bi arba'ati asya dengan 4 hal juga. Ya. Yang pertama apa? At-tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala fi mawadhi'ir rizqi, pada tempat-tempat rezeki. Maka untuk gangguan pertama, gangguan masalah rezeki, kita harus obati itu. Kita harus hadang dia dengan yang namanya tawakal pada Allah. Dengan yang namanya tawakal pada Allah. Maka jika memang sudah rezekinya, Allah akan datangkan. Jika memang bukan rezekinya, itu tidak akan datang pada dirinya meskipun dia usahakan. Jadi tetap fokus saja ibadah. Waktunya sholat bismillah. Ya, kalau memang sudah mungkin pelanggannya atau memang rezekinya, ya dia akan datang mungkin di lain waktu atau nanti setelah sholat. Ya. Kalaupun memang itu bukan rezekinya, meskipun dia nggak sholat, dia nggak akan, pelanggannya tidak akan datang. Atau rezekinya tidak akan datang. Itu yang pertama, menghadapi rezeki. Yang kedua, watafwidhi ilaihi, dan memasrahkan diri pada Allah fi mawadhi'il khatri, dalam perkara-perkara lintasan hati. Yang tadi, yang kedua, yaitu ada keinginan, ada kekhawatiran, macam-macam yang berhubungan dengan masa depan. Yang itu mengganggu fokus kita untuk ibadah. Maka kita harus lawan dengan apa? Kita harus lawan dengan memasrahkan hati pada Allah. Kita harus sadar bahwasanya itu semuanya belum tentu ditakdirkan untuk kita. Meskipun kita khawatir, meskipun kita ingin, itu belum tentu untuk kita. Belum tentu kena kita. Jadi ya sudah, pasrah saja hatinya pada Allah. Nah, ya. Yang ketiga, untuk menghadapi asyada'id wal masaib, kondisi sempit dan juga musibah dalam hidup yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah, kata beliau wasabri, sabar. Kita harus hadang, kita harus lawan dengan apa? Sabaran. Inda nuzuli syada'idi, ketika turunnya kesulitan-kesulitan hidup. Kemudian yang terakhir, masalah takdir Allah. Maka kata beliau, takdir Allah, ketika ada takdir yang datang kepada kita, yang mungkin kita rasakan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan untuk kita rasakan, maka kita harus hadang dengan apa? Waridho inda nuzulil qadha'i, dan ridho inda nuzulil qadha', ketika turunnya takdir Allah. Ya, maka kunci atau penghadang daripada takdir atau pengganggu dari takdir tadi adalah apa? Ridho kepada takdir Allah. Ya. Maka ini gambaran singkatnya. Nanti beliau akan perinci lagi di dalam kitab ini, karena beliau ini sedang menjelaskan gambaran umum dari isi kitabnya. Ya, nanti kita akan bahas tentang sabar itu gimana, ridho itu gimana, bla bla bla. Maka kata beliau, fa'akhadha fi qat'i hadhil 'uqbati bi'idznillah ta'ala. Fa'akhadha, maka akhirnya hamba pun akan mengambil ini semua fi qat'i hadhil 'uqbati, dalam menyelesaikan tanjakan ini, tanjakan untuk menuju ibadah tadi, bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah, wa tasdidihi, dan dia pun semakin menajamkan dirinya, wa husni ta'yidihi, dan baik dalam menguatkan dirinya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 4 hal ini, dengan 4 kunci tadi atau 4 obat tadi, 4 penghalang tadi atau 4 hal yang mengganggu dia untuk khusyuk dalam ibadah bisa diatasi. Kalau sudah selesai bagaimana? Nah, hamba sudah selesai.
dalam menyelesaikan gangguan-gangguan dalam ibadah. Ya, ketika ada musuh diselesaikan, dilawan. Ketika ada gangguan, dia selesaikan. Maka kata Imam Ghazali setelah itu apa? Falamma maka ketika faragha dia selesai min qat'iha dari mengatasi tanjakan ukubah tadi, tanjakan dari gangguan-gangguan tadi. Wa'ada dan dia kembali ila qasdil ibadah untuk melanjutkan ibadahnya ini. Lanjut ibadah lagi. Ya, dia sudah tahu kuncinya, dia sudah bisa tawakal, dia sudah bisa memasrahkan diri pada Allah, dia sudah bisa sabar, dia sudah bisa ridho terhadap takdir. Nadhara, kemudian dia melihat lagi dalam proses ibadahnya. Fa'idzan nafsu, maka ternyata jiwa itu fatiratun kasla. Jiwa itu mudah futur, mudah malas. Ternyata jiwa ini nggak bisa diajak ibadah, kau menceng terus menerus itu nggak bisa ternyata. Ada saat-saat dia malas, ada saat-saat turun semangat. Latan syatu, aulatan syatu, ya. Jiwanya menjadi tidak semangat lagi, walatan ba'itu dan tidak terdorong, termotivasi li khairin untuk melakukan kebaikan. Kama yahiku sebagaimana sejatinya wayan bagi dan seharusnya. Ya, ternyata jiwa itu ya tidak bisa terus menerus dalam kondisi yang baik. Ya, ternyata jiwanya awal-awal semangat. Habis itu makin lama makin loyo, makin males, makin tidak bersemangat. Ya. Wa innama dan sesungguhnya mailuha, kecondongan jiwa itu abadan selamanya ila ghaflatin, pada kelalaian, wada'atin dan meninggalkan sesuatu. Maksudnya meninggalkan ibadah tadi. Ternyata jiwa ini lebih condong pada lalai kepada Allah. Jiwa ini nggak mau nurut. Ya, tidak mau ibadah itu. Warahatin dan dia condong kepada nyantai, istirahat. Wabatolatin dan tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Ya. Ternyata kecondongan jiwa itu ke situ. Bahkan condongnya bukan cuma kepada lalai dari Allah atau lalai dari ibadah atau mungkin istirahat nyantai-nyantai, tidak melakukan aktivitas apapun. Kata Imam Ghazali, bahkan ila syarrin wa fudul. Bahkan ternyata jiwa semakin dia lihat, semakin dia perhatikan, jiwa ini kok semakin lama bukan cuma mendorong kepada males, tapi malah kepada keburukan dan tindakan-tindakan yang tidak ada faedahnya. Wabaliyatin, ya, dan sesuatu yang sifatnya tercela, wajahalatin dan kebodohan. Ya. Ternyata jiwanya, ya, makanya kata Imam Ghazali di pertemuan sebelumnya, Imam Ghazali mengatakan, dan musuh terbesar yaitu jiwa itu sangat sulit sekali. Bahkan ketika kita sudah selesai, ternyata muncul lagi kecondongan jiwa, memang manusia seperti itu. Fahtaja, maka dia butuh, hamba itu butuh. Ya. Ma'aha, bersama dengan jiwanya ini, hauna di sini ilasa ikin, kepada satu hal yang bisa menjadi sopirnya, yang bisa mengarahkannya. Yasukuha, yang mengarahkan jiwa ilal khairi, kepada kebaikan, wa ta'ati dan ketaatan. Ya. Yunasyituha, yang dia juga mendorong, menyemangati jiwa lahu untuk melakukan hal tersebut. Wazajirin, dan bukan cuma sesuatu yang bisa mendorong, bukan cuma sesuatu yang bisa memotivasi. Wazajirin, tapi juga butuh kepada sesuatu yang sifatnya menggertak. Ya, menggertak. Zajirin. Ya, yazjuruha, yang menggertak jiwa tersebut anisyarri wal maksiyah, dari keburukan dan kemaksiatan. Ya. Yafturuha anhu, yang hal tersebut, penggertak itu harus membuat jiwa itu akhirnya ya menjadi malas,
untuk melakukan hal kemaksiatan tersebut atau keburukan itu. Maka butuh kepada dua hal. Jiwa kita butuh diisi dua hal. Yang mana dua perkara ini fungsinya. Yang satu sebagai pendorong, yang satu sebagai pengawas. Ada yang dorong, ada yang ngawasi. Pendorong fungsinya ayo. Kita harus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di depan. Pengawas fungsinya ketika dia sudah mulai membelokkan setir gitu ya. Bannya mulai agak belok dari jalan ibadah mendekat pada Allah. Langsung digertak oleh pengawas tadi. Ya. Banmu menggok, setirmu menggok, kenceng no maneh. Akhirnya diluruskan lagi, kemudian didorong lagi dari belakang. Ya. Nah, apa dua hal yang perlu dihadirkan dalam jiwa kita? Yang menjadi pendorong itu adalah ar-raja. Rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang jadi pendorong. Dan yang jadi penggertak, jadi pengawas itu adalah al-khauf. Rasa takut kita kepada Allah. Itu fungsi daripada sifat raja dan juga sifat al-khauf. Maka kata beliau, wahuma dan keduanya al-raja'u wal khauf. Ar-raja rasa harap, wal khauf dan rasa takut. Maka kata musannif, farraja'u fi 'azimi thawabillahi subhanahu. Farraja, maka harapan ini maksudnya dalam perkara agungnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ma wa'ada, dan kebaikan apa yang sudah Allah janjikan min anwa'il karamah, dari berbagai macam karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menjalankan ketaatan. Wa tadzakkuri dzalika, ya. Dan mengingat hal tersebut, ya. Sa'ikun yasukuha, ya. Dia menjadi sesuatu yang bisa mengarahkan yasukuha, yang mengarahkan nafsu, wa yab'atuha, maka dia mendorong nafsu tersebut ala ta'ah, untuk selalu taat. Ya. Wa yuharrikuha lidzalika, dan menggerakkan nafsu, menggerakkan jiwa untuk melakukan hal tersebut, wa yunasyituha, dan memotivasinya. Ini fungsi daripada harapan kepada Allah atau raja. Sedangkan al-khauf, apa fungsinya? Kata beliau, wal khaufu, maka rasa takut min alimi iqabillah, dari sakitnya, dari kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa su'ubati, dan kesulitan ma'au'ada, dari apa yang sudah Allah ancamkan, min anwa'il uqubati wal ihanati, dari berbagai macam akibat buruk dan juga penghinaan, zajirun, akan menjadi pengawas, akan menjadi sesuatu yang menggertaknya, yazjuruha, yang akan menggertak jiwa, anil maksiati, dari kemaksiatan, wa yujannibuha, dan akhirnya dia menjauhkan jiwa, wa yufattiruha, dan membuat jiwa itu akhirnya enggan andalika, dari berbuat hal buruk tadi. Ya. Maka ketika sudah selesai dengan berbagai macam gangguan yang 4 tadi, ya, kemudian kita melihat ternyata jiwa manusia itu condongnya kok kepada selain ketaatan, condongnya kok kepada selain ibadah. Kita perlu menghadirkan dua sifat dalam jiwa kita, yaitu sifat ar-raja, harap, wa sifat al-khauf, takut, harap, ya, terhadap pahala Allah, kebaikan Allah, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah rasa takut dari ancaman dan juga siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti akan diperinci di dalam kitab ini. Ya. Maka fahadhihi uqbatul bawa'ith, maka poin ini, yaitu ketika dia melihat bahwasanya jiwa manusia itu condong pada malas, kemudian harus ada pendorong, harus ada pengawas, maka ini masuk dalam kategori uqbatul bawa'id. Maka dia masuk dalam kategori tanjakan lain. Beliau kan bahasakan kesulitan-kesulitan dalam ibadah, hal yang akan dihadapi ketika orang ibadah itu kan dengan tanjakan-tanjakan gitu ya. Tanjakan yang lain setelah tanjakan gangguan tadi yang 4, ini tanjakan lain, itu tanjakan al-bawa'id, tanjakan pendorong untuk ibadah itu. Istaqbalatu hauna, yang menghadang dia
di sini. Fahtaja ila qat'iha, maka dia butuh untuk melewati tanjakan itu bihada ini dzikra ini, ya, dengan dua dua hal yang menjadi pengingat tadi, yaitu sifat roja dan juga sifat al-khawf. Fa'akhadha fiha, maka dia pun ya mulai untuk melakukan atau menyelesaikan tanjakan tadi bi husni taufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Faqata'aha, akhirnya dia lulus, akhirnya dia sudah selesai. Ya. Baik, sudah selesai tanjakan tersebut. Falamma faragha minha, ketika sudah selesai menyelesaikan jiwanya yang malas dengan menghadirkan rasa harap dan rasa takut. Raja'a ilal iqbal, dia kembali untuk menghadap alal ibadah, lanjut ibadah. Falam yara'aiqan. Nah, sekarang sudah jalan, oh enak ini, sudah mulus, lanjut ibadah, wis bablas saya. Falam yara, maka dia tidak melihat aikon, sesuatu yang mengganggu, menghalangi, wala syagilan, atau sesuatu yang menyibukkan dia. Wajada ba'ithan, dia pun sudah mendapati ada dorongan, motivasi da'ian, ya, yang memotivasi dirinya. Fanasyata fil ibadah, akhirnya dia pun semangat untuk ibadah. Fa'aqamaha, dia tegakkan ibadah itu. Wa'anaqaha, dan dia pun memeluk ibadah itu. Maksudnya dia bergumul dengan ibadah itu bitamami syauqi, dengan rasa rindu. Dia selalu rindu untuk ibadah, selalu rindu untuk dekat pada Allah. Waraghbati, dan keinginan untuk selalu ibadah. Fa'adamaha, dia pun ya ajak melanggengkan ibadah itu, dia bisa istiqomah akhirnya dengan khusyuk di setiap ibadahnya. Ya, setelah dia sudah merasa seperti itu, seolah-olah sudah jalannya, wah ini mulus, sudah bablas, insya Allah sampai ilal maut. Ya, fanadhara, lalu dia melihat lagi. Fa'idha tabdu lihadhil ibadah allati ihtamala fiha kulla dhalika afatani aziman. Nah, ketika dia sudah merasa, wah wis, ibadahku mulus, alhamdulillah, sudah nggak ada gangguan lagi. Fa'idha tabdu, tiba-tiba muncul lihadhil ibadah, dari ibadah yang kita lakukan ini, allati ihtamala fiha, ya, yang dia sudah menanggung semua beban untuk menghadapi atau untuk melakukan ibadah ini, ya, kulladzalika afatan, ya, ternyata muncul dua perusak azimatan, dan dua perusak ini adalah perusak yang sangat sangat besar. Ya. Penadan nggih. Sampun sama sampun. Adzan dulu, kita lanjutkan setelah.
Baik. Baik. Kita lanjutkan. Maka ketika sudah selesai dengan berbagai macam tanjakan-tanjakan dalam beribadah tadi, dia sudah melihat jalannya sudah terlihat mulus. Dia sudah melakukan ibadah ini dengan lancar. Nggak ada gangguan, nggak ada hal yang menyibukkan, tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata tiba-tiba muncul dua perusak. Yang ini perusak sangat besar. Apa perusak tersebut? Kata Imam Ghazali rahmatullah wahuma, dan kedua perusak itu yang pertama adalah ar-riya. Perasaan riya. Perasaan ternyata keikhlasannya tidak terpenuhi. Dia beribadah karena dia sudah merasa ibadahnya tidak seperti orang lain. Ya, maka dia merasa riya wal ujbu, dan takjub dengan dirinya sendiri. Maka ini bisa merusak. Kata beliau, taratan, terkadang yuroi, dia berbuat riya bi ta'atihi, dengan ketaatannya an-nasa, kepada manusia. Fa yufsiduha, maka rasa riyanya itu merusak ketaatan. Kadang dia ingin dilihat oleh orang, sebenarnya dia adalah orang yang sudah khusyuk dalam ibadah. Orang yang berbeda dengan orang lain dalam ibadah, ingin dilihat seperti itu. Iya. Ingin tampak di hadapan manusia. Wa ukhra, dan di waktu yang lain yamtani an dzalik. Iya. Dia tidak mau melakukan hal tersebut, wa yalumu nafsahu fiha. Iya. Dan mencela dirinya untuk bersikap riya. Iya. Faya'jabu binafsi, terus ternyata dia akhirnya menjadi takjub dengan dirinya sendiri. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, dia merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ini sangat sulit ini. Ketika dia ibadah di hadapan orang lain, dia ingin dilihat orang. Ketika dia sadar, aduh, ini riya ini. Yes, gak boleh bersikap seperti itu. Iya, ibadah tak sembunyi. Ketika dia ibadah sendiri, muncul perasaan, oh ya, ternyata saya hebat ya, bisa mengalahkan riya. Ujub dengan dirinya sendiri. Kan bedanya riya dengan riya itu kan butuh objek lain. Ujub itu cukup dengan dirinya sendiri saja, sudah merasa membanggakan dirinya, dengan dirinya sendiri sudah disebut ujub. Merasa takjub, wah, ini memang kehebatan saya, dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, faya'jabu binafsi, dia takjub dengan dirinya, fayahbitul ibadata, fayuhbitul ibadata alaihi. Ya. Maka hal tersebut merusak ibadahnya. Wa yutlifuha, dan menghancurkan, wa yufsiduha, dan merusaknya. Fastaqbalathu hahuna, maka menghadang dia di sini uqbatul qawadih, ternyata tanjakan itu masih ada, menghadang dirinya apa? Tanjakan qawadih, tanjakan perusak, ternyata ada perusak. Fahtaja ila qatiha, maka dia butuh untuk melewati tanjakan itu dengan apa? Bil ikhlas, adalah dengan ikhlas. Wa dzikril minnah, dan mengingat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwanya dia mampu melakukan semua ini tidak lain bukan adalah pertolongan dari Allah, bukan karena dirinya sendiri. Ya. Wa nahya, dan semacamnya. Nanti akan dibahas oleh musannif. Liyaslama lahu ma ya'malu min khair. Ya. Ya, supaya terselamatkan dari semua apa yang sudah diamalkan dari kebaikan itu. Fa akhadha fi qati hadhil ubah, maka dia pun mulai melewati tanjakan ini biidznillahi subhanah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bijiddin wa ihtiyatin, dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, wa tayaqqudin, dan dengan mawas diri. Setiap ibadahnya dia mawas diri. Fi husni ismatil jabbari ta'ala, dengan kebaikan penjagaan dari Allah ya Subhanahu wa taala, wa ta'yidihi, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berhasil mengatasi perusak ibadah, yaitu riya dan ujub tadi. Maka kata beliau, falamma faragha min hadhihi kulliha, maka ketika dia sudah selesai dari semua ini, hasalat lahul ibadah,
maka ibadah itu dia dapatkan. Kama yahiqu wa yanbaghi, sebagaimana yang berhak dan juga selayaknya. Wasalimat min kulli afah, dan ibadahnya selamat dari semua kerusakan. Ya, maka di sini akhirnya dia lolos, sudah selesai, ini benar-benar sudah selesai, sudah nggak ada penghalang, sudah nggak ada perusak. Walakinnahu, tapi masih ada satu lagi, ini terakhir, masih ada satu lagi. Walakinnahu nadhar, tapi dia melihat lagi. Fa idza huwa gharikun, ternyata dia sedang tenggelam fi buhuri minalillahi subhanahu wa ta'ala, dalam samudra kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah pada Allah itu nikmat. Ternyata dia sedang tenggelam dalam kenikmatan itu. Bukan kenikmatan duniawi, kenikmatan ibadah. Dia sedang tenggelam dalam kenikmatan itu. Wa ayadihi, dan bantuan-bantuan dari Allah. Min katsrati ma an'amallahu alaihi, dari begitu banyaknya kenikmatan Allah yang dia rasakan pada dirinya. Seolah-olah dunia, karena dia sudah memahami, ya, maka seolah dunia ini sangat ringan dan dia menjalani kehidupan dengan tenang, hatinya tidak pernah gundah dan seterusnya. Dia sudah melatih itu semua. Ini nikmat dari Allah. Ya. Dari berbagai macam kenikmatan Allah, min imdadi taufiqi wal ismah, ya. Dari diberikan taufik hidayah oleh Allah, wal ismah, dan penjagaan dari keburukan. Wa anwa'i ta'yidi wal hirasah, dan berbagai macam, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan kesulitan, maka dia mendapatkan bantuan dari Allah, ya, dan penjagaan. Wa khafa an yakuna minhu, dan dia khawatir, ya, akan muncul darinya ighfalun lisyukri, ya, hal yang bisa melalaikan dia untuk bersyukur. Dia khawatir sudah diberikan semua ini, dia nggak bisa bersyukur, ya. Maka ini bagian terakhir daripada tanjakan-tanjakan ibadah tadi. Supaya kaufil kufron, khawatirnya nanti dia akan terjatuh setelah itu dalam kekufuran. Dalam artian kekufuran di sini bukan kufur keluar dari millah, bukan. Dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di puncak, di akhir. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit dari hamba yang bisa syukur. Iya. Fayanhabtu antil kal martabati rafiyah. Ya, khawatirnya ketika dia tidak bisa bersyukur dengan semua kenikmatan ini. Dan ini perlu diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana ini juga doa permintaan dari para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan bantuan untuk bisa bersyukur atas kenikmatan. Diberikan kerajaan, dia menjadi raja dan menjadi nabi. Nabi Daud alaihissalam juga berdoa minta kepada Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena dia raja, menjadi nabi. Ya. Kenikmatan dunia akhirat dia dapatkan. Maka khawatirnya dia takut terjatuh dalam kekufuran, dalam artian kekufuran tidak bersyukur, dan dia akan terjatuh dari posisi yang tinggi tadi. Allati hiya martabatul khidam al-mukhlisina lillahi azza wa jal, yang mana posisi tinggi itu adalah posisi ketika dia berkhidmat secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazulu anhu tilkan ni'amil karima. Akhirnya apa? Ketika dia tidak bersyukur, akan menghilang darinya berbagai macam nikmat tadi yang mulia. Min durubi altafillahi ta'ala, dari berbagai macam kasih sayang Allah kepada dirinya, wa husni ta'yidihi, dan baiknya Allah ketika membantunya, wa nadharihi ilahi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya, ya. Ketika dia sudah sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan ketika seorang hamba itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kebaikan, dia sudah sangat dekat dengan Allah. Uhibbuhu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Ta'ala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, ya, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, ya. Wa in ista'adani la'u'idzannahu wa la in sa'alani la'utiyannahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Kalau aku sudah cinta pada hamba, aku akan berikan semuanya. Dia minta, tak kasih. Dia minta perlindungan, tak lindungi. Dia berjalan, tak arahkan jalannya. Dia menggerakkan tangan, tak arahkan supaya tidak
maksiat. Pandangannya aku akan jaga, pendengarannya aku akan jaga. Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat luar biasa. Ya. Fastaqbalat suhahuna akbatul hamdi wa syukri, maka di sini dia menghadapi tanjakan terakhir. Apa itu? Itu tanjakan ibadah yang ada hubungannya dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa akhadha fi qat'iha, maka hamba ini pun akhirnya dia berusaha untuk melalui tanjakan ini bima amkanahu, dengan apa yang memungkinkan dari dirinya, min katsratil hamdi wa syukri, dengan banyak memuji Allah dan bersyukur, ala katsirin min ni'amihi, dari banyak berbagai kenikmatannya. Ya. Makanya ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ditanya kenapa kok Nabi itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kenapa kok sampai beribadah seperti itu? Ya. Coba kalau kita renungkan, bahwasanya Nabi SAW itu sudah diampuni dosanya. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi tidak mungkin melakukan dosa. Tapi itu menunjukkan banyak Nabi itu bersih dari dosa. Sampai kata Nabi SAW, inilah astaghfirullah fil yaumi aktsar min mi'ati marrah au min sab'ina marrah. Aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat di satu hari lebih dari 70 atau 100 kali. Masih bertobat. Ketika dilihat Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Ya, konteksnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa kau lakukan ini Nabi? Dosamu sudah diampuni. Kenapa jenengan buat cukup dengan sholat wajib saja? Atau kalaupun sholat sunnah, sholatnya sunnah ringan-ringan saja. Ya, yang ringan-ringan saja. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, afala anakuna abdan syakur. Kenapa saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Puncak daripada semua kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir kalau misalkan Nabi tidak bersyukur, akan dicabut semua kenikmatan itu. Ya. Maka ini adalah puncak daripada semuanya, ya, daripada kenikmatan duniawi. Maka hamba yang sudah memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan kenikmatan kecuali kenikmatan ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah taala ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.